Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa 'adda al-amanah wa nasara al-ummah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktum fiikum amrayn ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitabullah wa sunnah rasulih. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena berkat limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita semua telah berada pada malam yang ke-13 di bulan Ramadan ini. Itu berarti bahwa 12 puasa Ramadan telah kita tunaikan, dan tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita tunaikan pada bulan Ramadan ini, baik itu yang sifatnya sunnah ataupun yang wajib atau yang fardu, semuanya diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita juga berharap mudah-mudahan Allah masih memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua untuk kemudian kita bisa sampai di penghujung Ramadan dan kita semua menjadi orang-orang yang sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi bahwa judul seragam yang dikeluarkan oleh kantor Kementerian Agama Kota Parepare untuk malam yang ke-13 ini adalah membangun generasi Qur'ani. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua di atas permukaan bumi ini bukanlah diciptakan begitu saja tanpa memiliki tujuan ataupun tanpa memiliki maksud. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua di permukaan bumi ini, tujuannya adalah mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali mereka itu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tujuan kehidupan kita, supaya kemudian kita senantiasa mengingat bahwa sebenarnya kita hidup di dunia ini, kita ingin hidup di dunia bukan hidup begitu saja tanpa memiliki maksud apa-apa, tetapi Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Yang dia tidak selalu mengingat itu, maka insya Allah kita akan senantiasa berjalan di dalam kehidupan ini di atas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan Allah Subhanahu wa taala tentu untuk mengarahkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar pengabdian kita ini terarah dengan benar, maka kita membutuhkan petunjuk. Karena ada juga firman Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini ada orang ataupun golongan yang berkeinginan untuk mengabdi kepada Tuhannya, tetapi kemudian tidak memiliki patokan, tidak memiliki petunjuk, sehingga mereka di dalam melakukan pengabdian penyembahan bukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi pengabdiannya itu kepada makhluk. Itulah sehingga kemudian mereka itu termasuk orang-orang yang tersesat, walau dhalin, ada yang mempertuhankan manusia. Mengapa? Karena mereka tidak berada di atas petunjuk yang benar. Kadang juga mereka memiliki petunjuk, tetapi kemudian mereka robah petunjuk itu, sehingga kemudian mereka tidak menghambakan diri dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah untuk mengarahkan sehingga penyembahan kita ini betul-betul tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita membutuhkan petunjuk. Itulah Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang apabila kita ini berpegang teguh kepada kedua perkara tersebut, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, "Taraktu fikum amrayn." Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara. Fa in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Apabila kalian itu berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Dua hal itu adalah kitabullah wa sunnah rasulih, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita ini harus mencintai daripada Al-Quran. Kita harus mempelajari, membaca dan mengamalkan daripada Al-Quran itu, sehingga kemudian kita di dalam kehidupan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari dan mengamalkan daripada Al-Quran itu sendiri. Maka insya Allah kita ini akan terhindar ataupun tidak tersesat di dalam kehidupan kita ini. Yang kedua, bahwa membaca Al-Quran ini adalah merupakan perintah daripada agama kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'il Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li sahabihi
bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya, yakni orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kemudian nanti tentu semua orang ingin mendapatkan syafaat. Selain syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada syafaat ataupun pembelaan dari Al-Quran. Jadi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka insya Allah nanti Al-Quran itu akan memberikan syafaat, terhadap orang-orang yang senantiasa membacanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu hadis itu dijelaskan bahwa apabila seorang itu telah meninggal dunia kemudian dimasukkan ke dalam kubur, maka Al-Quran itu akan menemani dia di dalam kubur. Al-Quran itu akan menemani di dalam kubur dalam bentuk seperti seorang laki-laki yang sangat tampan sekali. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat orang-orang sudah pulang dan dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, datang dan ingin menanyai daripada si mayit ini, tapi dia melihat ini ada Al-Quran yang menemani dia, yang dirupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebagai seorang laki-laki yang tampan. Maka dia berusaha, kedua malaikat ini berusaha memisahkan antara orang tampan tadi dengan sang mayit tadi. Tapi kemudian orang tampan tadi itu mengatakan, ini adalah sahabat saya. Dalam keadaan bagaimanapun saya tidak bisa berpisah dengannya. Kalau kamu ingin menanyai dia, ditugaskan untuk menanyai dia, laksanakan saja tugasmu. Tanya saja. Saya tidak bisa berpisah dari orang ini sampai dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, kemudian dia sang tampan ini yang merupakan bacaan Al-Quran kita beralih ke sang mayit tadi, kemudian mengatakan, sesungguhnya saya ini adalah Al-Quran yang senantiasa kamu baca, baik kamu baca dengan keras ataupun terkadang kamu baca dengan perlahan-lahan. Jangan khawatir, setelah pertanyaan Munkar dan Nakir ini, maka tidak akan ada lagi kesulitan sesudahnya. Maka bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah malaikat Munkar dan Nakir itu sudah selesai memberikan pertanyaannya, melaksanakan tugasnya selesai, maka sang pemuda tampan tadi itu menghamparkan tempat tidur dan permadani yang dipenuhi dengan bau kasturi yang harum. Subhanallah, ini berkat bacaan Al-Quran kita. Kemudian diriwayatkan juga dalam riwayat yang lain bahwa ketika seseorang itu dimasukkan ke dalam kubur, maka itu akan ada api yang menyembur dari berbagai sisi di dalam kubur itu. Nah, tetapi seorang yang senantiasa di dalam hidupnya membaca dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri, maka keberadaan Al-Quran itu akan senantiasa menjaganya. Ketika api itu menyembur dari arah kepalanya, maka datang Al-Quran untuk pada saat api itu menyembur dari arah kakinya, kemudian datang lagi Al-Quran menangkisnya. Dia datang semburan api dari sebelah kanannya, maka Al-Quran lagi datang menerainya. Kemudian pada saat api menyembur dari sebelah kirinya, datang lagi Al-Quran. Si mayit ini melakukan seperti itu kepadamu. Kemudian Al-Quran tadi itu yang diserupakan sebagai laki-laki yang tampan tadi mengatakan kepada
saya berada di mulutnya. Saya berada di mulutnya. Artinya dia senantiasa membaca Al-Quran. Diharapkan Allah Subhanahu wa taala demikian kemuliaan daripada mempelajari dan membaca Al-Quran itu. Kemudian tentu dalam bacaan Al-Quran kita itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai, memberikan pahala pada setiap huruf yang kita baca itu menjadi 10 kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dalam salah satu hadisnya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam min harfun walakin alifu harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi kata Rasulullah berkaitan dengan masalah ini, bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 yang sisanya. 10 kebaikan. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, ya, tetapi alif lam mim itu huruf, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, kemudian mim itu satu huruf. Jadi ada 3 huruf semua. Dikali 10 itu sudah 30 kebaikan, 30 pahala yang kita dapatkan. Bagaimana kalau kita sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah sampai selesai, kita baca Al-Quran 1 juz, 2 juz sampai 30 juz. Tentu Allah Subhanahu wa taala kebaikan itu pahalanya sangat luar biasa sekali. Utamanya di bulan Ramadan ini yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Kalau kita melaksanakan amalan sunnah di bulan Ramadan ini sama kalau kita melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan. Kita laksanakan satu kewajiban di bulan Ramadan sama kalau kita melaksanakan 70 kali kewajiban di bulan Ramadan. Subhanallah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tentu menginginkan dan merindukan bagaimana kita, demikian juga generasi-generasi kita yang akan datang ini menjadi generasi-generasi yang Qur'ani, generasi yang mencintai Al-Quran, generasi yang mengamalkan Al-Quran, generasi yang mendakwahkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala, generasi kita, terutamanya anak-anak kita, Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan tanggung jawab kita. Tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita tunaikan. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala anak-anak kita ini malah justru menjadi musuh-musuh kita pada hari kiamat. Bisa tidak anak-anak kita itu menjadi musuh pada hari kiamat? Bisa, dan bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita ini tidak memperhatikan pendidikan agama kita tidak memperhatikan bacaan Al-Qur'annya, kita tidak memperhatikan anak kita sehingga kemudian mereka itu jauh daripada pengamalan Al-Qur'an. Sehingga bukan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah diterangkan ada orang tua yang sudah hampir masuk ke dalam surga, tapi anaknya ini berada dalam neraka. Dia protes kepada Allah, ya Allah, kalau saya dimasukkan ke dalam neraka, saya minta orang tua saya hampir masuk ke dalam surga itu gabung dengan saya di sini. Kenapa? Karena saya ini tidak tahu mengaji, tidak sholat, tidak puasa. Saya malah enak-enakan, mabuk-mabukan, menjudi dan lain sebagainya, sementara orang tua saya itu rajin ke masjid, saya tidak diperhatikan. Jadi kalau saya dimasukkan ke dalam neraka, saya minta keadilan supaya orang tua saya itu dimasukkan juga ke dalam neraka karena dia sehingga saya seperti ini. Maka dipanggil orang tuanya, betul, anak ini anak kamu. Dan betul apa yang dikatakan bahwasanya kau tidak pernah mengajarkan membaca Al-Quran, mengajarkan tentang sholat, mengajarkan Al-Quran dan lain sebagainya. Benar ya Allah, ya kalau begitu kamu
tahu mengaji, ya sekarang kan banyak ya tempat-tempat pengajian, tempat-tempat penghafalan. Ya mari kita titipkan anak kita di situ. Ya, ataukah kita bisa belajar lewat HP lah ya, lewat HP Android ya. Di situ kita ada tuntunan membaca Al-Quran, ya bisa kita belajar di situ. Tapi lebih bagus kalau dibimbing langsung oleh ustaznya, oleh pengajarnya. Harapkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita merindukan harapkan Allah Subhanahu Wa Taala anak-anak yang nantinya itu akan menyelamatkan kita oleh sebab dia kemudian kita dimasukkan ke dalam surga. Kita juga menginginkan anak-anak kita itu harapkan Allah Subhanahu Wa Taala nanti pada hari kiamat dia akibat bacaan Al-Quran dia sehingga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mahkota kepada kita. Kemudian kita dipakaikan dengan pakaian dari surga yang tidak ada bandingannya. Kita mengharapkan itu bisa dipakaikan ke kita. Dan itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala akan terjadi kalau kemudian kita ini, anak-anak kita ini, generasi kita ini menjadi generasi yang Qur'ani. Di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan bahwa man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi albisa walidahu tajan yaumil qiyamah. Barang siapa yang membaca Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran kemudian dia mengamalkan, beramal dengan Al-Quran itu, maka pada hari kiamat itu orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang terang benderang seperti sinar matahari, dan dia akan dipakaikan pakaian yang perhiasan yang tidak pernah dikenakannya di dunia, sehingga sang orang tuanya itu kaget, ya Allah, kenapa kami diberikan pakaian kehormatan seperti ini? Kemudian Allah mengatakan, itu adalah karena anak-anakmu menjadi sahabat-sahabat Al-Quran. Mereka senantiasa membaca dan menghafalkan Al-Quran. Dan ternyata Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya orang tuanya. Di dalam hadis dikatakan bahwasanya 10 anggota keluarganya itu bisa diberikan syafaat, ya, yang tadi itu sudah divonis masuk ke dalam neraka, tapi karena dia senantiasa membaca, menghafalkan Al-Quran, mengamalkan, menjaganya, maka dia bisa memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Dia bisa menampakkan neneknya, bisa menampakkan kakak-kakaknya, sepupunya, 10 yang dia dikatakan dalam hadis ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita berusaha untuk mengamalkan, ya, membaca, mempelajari dan mengamalkan dari Al-Quran ini. Demikian juga tentu terhadap generasi-generasi kita, sehingga generasi kita ini betul-betul menjadi generasi Qur'ani. Dan tentu ketika kita mengajarkan anak-anak kita, maka itu akan menjadi pahala jariah kepada kita semua. Walaupun kita ini sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan mengalir terus. Ataukah mungkin kita yang lagi hidup